Nah, kalau buat aku kan, film ini tuh ada kemiripan dengan film Parasite. Kenapa? Karena film ini juga kayak sama seperti film Parasite. Hai, welcome to The Flick bareng gua Rabi dan sebelah gua ada Honey. dalam segmen Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah segmen di mana gua dan Hani akan ngomongin satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apaan? Mickey 7. Mickey 17, sorry. Mickey 17. 17. Film ini dirilis di Indonesia itu pada tanggal 5 Maret 2025. Sutradara film ini udah terkenal pastinya udah tahu kan ya, yaitu Bong Joon-ho. Joon-ho. Beliau adalah sutradara film Parasite yang dulu sempat hebohan ya. Iya. Untuk para cast-nya ada siapa aja nih Han? Untuk para pemainnya yang pertama ada Robert Pattinson sebagai Mickey Barnes-nya, pemeran utamanya. Terus ada Naomi Eki sebagai Nasya, Steven Yeun sebagai Timo. Terus ada Anna Maria Bartolome sebagai Kai. Terus dan terakhir ada Mark Ruffalo sebagai Kenneth Marshall. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, gue akan bacain sinopsis film ini. Film itu mengisahkan perjalanan Mickey Barnes yang diperankan oleh Robert Pattinson yang berani mengambil resiko dengan menjadi Expendables. Tugasnya adalah menjalani misi kolonisasi di planet es yang bernama Niflheim. Misi ini tuh sangat berbahaya dan memiliki tingkat resiko kematian yang cukup tinggi. Lalu setiap kali Mickey meninggal, tubuhnya ini tuh akan diregenerasi atau diprint ulang istilahnya ya di film ini. Walaupun diprint ulang, sebagian besar ingatannya itu tetap utuh dan memungkinkan dia untuk melanjutkan misinya. Namun, dalam iterasi ke-17, Mickey 17 terjadi hal yang tak terduga. Alih-alih mati seperti yang seharusnya, Mickey 17 itu justru berhasil bertahan hidup. Keberlangsungan hidupnya menciptakan situasi yang cukup rumit dan penuh dengan tantangan, baik untuk dirinya ataupun untuk orang-orang yang disayangi oleh dia. Itu dia sinopsis dari film Mickey 17. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan nih Han. Kita masuk di segi cerita nih Han. Cerita film itu sebenarnya adaptasi dari novelnya Han. Ada novel berjudul Mickey 7 tapi. Nah itu sebenarnya based on novel. Nah kalau buat aku kan, film ini tuh ada kemiripan dengan film Parasite. Kenapa? Karena film ini juga kayak sama seperti film Parasite. Film ini juga memperlihatkan berbagai sisi manusia gitu. Karena kan ternyata sisi manusia itu ada yang serakah, ada yang penyayang, ada yang pemarah tapi dia segitu cintanya sama si Nasya. Dia kan yang emosional segala macam, tapi kalau ketika dia ke Mickey, dia itu begitu sayang, begitu baik. Terus si Mickey 17 pun dua-duanya kan punya sisi manusia yang berbeda gitu kan. Jadi sama seperti Parasite, film ini tuh menggambarkan banyak berbagai macam sisi manusia gitu kan. Dan juga nggak cuma menunjukin sisi manusia. Kembali film ini tuh menunjukkan level strata sosial manusia itu beda-beda. Kalau di Parasite kan kita ditunjukin kalau si tokoh utamanya aku udah lupa siapa, yang udah terpuruk, miskin segala macam. Terus ada keluarganya yang kaya banget. Terus ya menciptakan sebuah kejenjangan sosial ya. Kesenjangan sosial. Dan di film ini juga sama kayak si Mark Ruffalo yang sebagai pemilik dan juga sebagai orang kayanya lah gitu, yang dia tuh suka maki-maki si Mickey, lu tuh nggak guna bla bla segala macam. Itu kayak yang kembali menunjukkan strata sosial itu sih An. Iya sih, aku mikir aku tuh agak bingung sama sutradaranya. Kayaknya dia tuh agak gimana ya, dia tuh bisa mengaduk-aduk rasa manusiawi tahu. Iya. Apalagi kayak misalkan gini scene dimana sebenarnya kan mereprint itu kan sebenarnya ada kurang manusiawi nggak sih? Iya. Itu benar-benar kayak si Mickey tuh di sini diceritain kalau Mickey itu dia disuruh jadi bahan kelinci percobaan. Misalkan pas mau nyampe ke planet itu, Mickey dulu deh di sana. Kalau Mickey mati berarti nanti ada sesuatu nih harus ini, terus ada virus, Mickey dulu yang nyobain supaya nanti kalau Mickey mati oke kita cari antivirusnya dan segala macem. Itu tuh ngasih lihat kayak Mickey tuh jadi kelinci percobaan. Walaupun sebenarnya tuh ya in the real life gitu juga kadang melakukan itu kepada binatang gitu kan. Dan juga yang bikin aku jadi lumayan tertrigger juga ada scene yang kayak pokoknya yang kayak si ilmuwannya tuh kayak ya udah Mickey juga ntar hidup lagi, misalnya mati lagi, kayak dia reprint aja gak dikasih alas, dia kayak hampir jatuh gitu kan badannya. Tapi aku juga jadi mikir kayak iya juga ya kan si Mickey ntar jadi kayak bahan percobaan juga. Iya kan itu juga tuh hidup lagi segala macem gitu kan. Itunya sih yang lumayan manusiawi kita tuh kayak diaduk-aduk sebagai kayak
ini ada benernya juga tapi ini jahat sih sebenarnya. Mengaduk-aduk emosi lah ya. Iya. Nah terus tadi aku namain dari kamu Sian. Tadi kamu udah menyebutkan inti cerita dari film ini. Ceritanya simpel. Jadi film ini menceritakan bagaimana jika ada sebuah mesin yang bisa mencetak ulang manusia di print. Nah, Cetak ulang itu bener-bener serta badan dan serta badan memorinya. memorinya. Dan itu ya kayak kamu tadi bilang itu bisa menciptakan pro dan kontra jadinya kan, makanya dibikin di luar negeri. Nah, terus kamu juga Mungkin di luar bumi. ya sorry di luar bumi. Terus kamu juga menyinggung kan kalau misalkan kita sebenarnya juga bikin apa ya, bikin percobaan ke hewan juga, tapi ini di film ini ya manusia gitu. Iya, Bagaimana kalau manusia yang dibikin gitu? Enak gak sih digituin? enak gak sih digituin gitu kan, dibuat ya mending kalau misalkan hewan Mickey di sini bisa hidup lagi. Iya, kalau hewan kan belum udah mati gitu iya, kan. bener sih. Nah, terus paling aku pengen ngebahas ini sih Yan. Kalau misalkan emang mesin ini ada di dunia nyata, apakah mesin ini akan memberikan keberanian atau sebuah ketakutan? Kenapa? Karena di film ini kan semua orang tuh bertanya-tanya kepada Mickey, gimana sih rasanya kematian, gimana sih rasanya mati, dan itu hampir semua orang bertanya tentang itu gitu. Padahal si Mickey sendiri walaupun dia tahu dia akan hidup lagi, yang Seventeen ya, kita ngomongin Mickey Seventeen, dia juga masih merasakan ketakutan akan mati itu gitu. Nah, pertanyaan aku, kalau misalkan emang ini ada di dunia nyata, kita itu harus merasa takut atau harus merasa berani gitu? Karena apakah kita harus merasa berani kita tahu kita akan hidup, atau justru kita takut kalau kita akan hidup terus? Kita nggak akan pernah lihat ending kita nggak akan pernah bisa ngelihat akhir hidup kita di mana. Iya. Jadi aku tuh sampai mikir gitu ya, ini kalau misalkan beneran ada ya, ini kita harus takut atau harus berani ya? Dan juga kita akan stuck di badan kita yang pada saat umur itu gak sih? Iya, Jadi kan akan selalu stuck di situ. seumur dia, sebadan dia yang seperti itu. Sementara mungkin teman-temannya udah bisa jadi udah meninggal segala macam. Iya, itu kan sebuah apa? Itu jadi kayak a bless and a curse gitu, jadi di satu yang sama. Terus ngomongin cerita lagi kan, paling sedikit tambahan, kan kita kan selalu bertanya-tanya, alien tuh ada atau enggak sih? Alien tuh beneran nyata atau enggak sih? Tapi di film ini kita dibikin what if justru kita lah adalah aliennya gitu. Iya, Itu yang iya. Gimana kalau misalkan kita ini yang dianggap alien tuh kita, sebenarnya kita itu alien gitu sebenarnya. Buat ada di planet lain tuh kita tuh aliennya justru gitu. Dan jujur Han, di 30 menit pertama aku tuh rada ngerasa kecewa sih. Kenapa? 30 menit aku ngerasa kecewa? Karena kan 30 menit pertama tuh cuman flashback kan. Dan flashbacknya itu pace-nya tuh cepet banget, pengen beres gitu flashbacknya. Aku tuh 30 menit pertama tuh kayak udah nih filmnya kayak gini doang nih. Kayak itu cuman flashback yang flashbacknya itu benar-benar terburu-buru segala macam, gak ada apa gitu, gak ada dialog yang bener gitu segala macam. Cuman ternyata aku baru kaget adalah 30 menit pertama di film ini itu baru prolog ya, baru keluar judul gitu. Oh iya pas jadi kayak flashback gitu kan cerita alur majemuk. 30 menit pertama itu ngerangkum apa yang terjadi dari awal sampai dia jatuh ke lubang es itu. Iya. Jadi bayang gak sih, aduh kayak aku tuh baru nonton film, kayaknya ada beberapa film lainnya deh. Ada cinta seperti itu. Ya, di film. Di film ini 30 menit pertama loh kan, 30 menit pertama tuh baru prolog. Bener-bener kayak aku makanya kayak setelah 30 menit pertama, aku mulai rasa tertarik lagi gitu. Jadi rasa kecewa aku selama 30 menit pertama tuh udah hilang lah gitu. Karena emang segitu niatnya bikin prolognya tuh panjang gitu, tapi terburu-buru sekali lagi gitu buat aku tuh. Selanjutnya kita ngomongin visual nih Han. Buat aku pribadi dari segi cerita sih sebenarnya ya oke, mengaduk emosi, mengaduk perasaan kita, cuman buat aku yang lebih menjual tuh visualnya sih. Kalau buat aku tuh visualnya tuh bener-bener niat banget, CGI-nya tuh rapih, parah. Terus ada detail-detail pas di pesawat. Itu bener, aku karena emang suka dengan Star Wars, Star Trek, ngelihat detail-detail pesawatnya tuh gila, ini keren sih, parah. Bahkan pas di Niflheim deh, bener-bener kayak salju beneran gak sih itu? Iya kayak bener-bener ada di planet yang asing gitu. Jadi dari segi visual tuh gila, ini Bong Joon-ho tuh emang keren sih, bikin visualnya tuh bener-bener bikin mata nyaman gitu nontonnya gitu. Terus yang paling kerasa adalah detail-detail si Creeper. Iya, aku suka banget si Creeper. Detail Creeper tuh walaupun aku sebenarnya ada jijik gitu loh sama si Creeper, maksudnya kayak gitu, kayak kalau ada di Penasu tuh kayak gitu, kayak takut. Cuman detail ada detail rambut tuh sih pas dia ngobrol, detail rambut dengan matanya. Dan lagi Creepernya kan ditunjukin banyak kan. Iya, terus kayak Creepernya tuh ketika dia bergombor gitu. Enggak, dia kayak orang itu kan dia tuh kayak banyak itu belalai gitu, tentakel gitu kan bener-bener detail banget gitu.
Dan buat aku makanya bilang, gila ini visualnya niat banget, parah. Bong Joon-ho di Parasite juga punya visual yang bagus kan. Di sini juga gila detail-detailnya. Animasinya lebih Yes, detail parah dibandingin sama yang kita pernah bahas yang Red One. Jauh banget guys. Mohon maaf tapi jauh banget sih sumpah. Terus tadi kan kita udah ngomongin cerita nih cerita, visual, dan sekarang kan ini film ada genre komedinya atau dark comedy lah, ya both of them lah. Cuman buat aku pribadi, aduh, komedinya tidak selucu di thriller ya. Iya, kamu bilang ke aku lucu. Ya karena aku nonton thrillernya itu lucu gitu kayak. Aku bilang aku jadi ekspektasiku udah tinggi sih. Jadi kayak karena aku bilang, oke ini komedi nih gitu. Terus aku kayak ekspektasiku udah tinggi, tapi ya turns out kayak biasa aja. Ya emang dia gak mau komedi, dia pengen nunjukin ke development karakternya sih. Iya kayak kurang nih komedinya. Iya kalau dia sih komedinya kan karena di sini ada genre komedi, terus di thrillernya itu dibikin komedi, ada lucu-lucunya gitu. Terus ini kan ya setia aja Bong Joon-ho ya bukan untuk komedi ceritanya. Iya sih, dia lebih emang mengaduk emosi orang yang penonton aja. Jadi ya mohon maaf di sini ada genre komedi cuman kurang aja gitu buat kita pribadi, nggak dapet lah istilahnya ya. Ada paling cuman dikit banget sih, dikit banget komedinya. Jadi ya udah komedinya, jadi komedinya udah biasa aja gitu. Paling terakhir ngomongin ini sih acting sih. Nah, aku sangat-sangat terpukau dengan Robert Pattinson sih. Karena gini, kita kan pertama kali nonton pasti mostly di film Twilight sebenarnya Harry Potter. Iya Harry Potter juga. Cuman kan dia bener-bener booming banget ketika dia jadi main cast ya ketika jadi Twilight kan. Di Harry Potter iya dia udah punya nama segala macam, cuman ketika tidak wow ketika dia mainin Twilight kan bener-bener wah semuanya tahu lah gitu. Kamu sempat denger itu nggak sih kalau misalkan banyak kritikus film bilang kalau Robert Pattinson di film-filmnya itu suka template, suka kaku segala macam. Iya sih. Ini kritikus film pada saat tahu nomor aku lupa 2010-an lah pokoknya gitu. Dan buat aku segitu kelihatan kalau di film tuh dia beda banget, dia berkembang secara aktor tuh dia berkembang banget gitu. Nah mungkin aku sedikit flashback ketika aku nonton dia sebagai Batman. Jujur aku tipe orang yang ngerasa kayaknya nggak pantas dia jadi Batman. Aku ya sebagai fans DC Marvel, aku ngerasa kayak Batman kayaknya kurang deh jadi Bruce Wayne ataupun Batman gitu. Tapi turn out dia itu pas banget jadi Batman. Itu keren parah, mungkin emang karena dari segi sinematografinya bagus banget segala macam. Cuman aku bisa merasakan vibe Batman gitu. Dan walaupun sedikit out of topic ya sedikit, aku pengen jelasin dari segi perkembangan Robert Pattinson. Kan orang-orang di film Batman itu bilang kalau misalkan Robert Pattinson itu nggak cocok lah jadi Bruce Wayne, bukan jadi Batman ya. Bruce Wayne dan Batman kan emang satu tapi beda identitas kan. Kalau Batman tuh yang jadi superhero segala macam, sedangkan Bruce Wayne jadi orang yang playboy, yang suka main cewek gitu, sombong gitu segala macam. Nah, buat aku pribadi, kenapa sih Robert Pattinson dibilang tidak cocok di Bruce Wayne di film Batman? Karena emang satu, film Batman itu tidak ingin fokus di Bruce Wayne-nya, pengen fokus di Batman-nya. Itu satu. Dan yang kedua, kita di film Batman itu ditunjukin kalau Bruce Wayne-nya yang masih ada krisis identitas. Itu Robert Pattinson acting di situ, makanya aku bilang ini kok actingnya sangat-sangat berkembang jauh gitu. Nah, dibantu lagi di film ini. Ceritanya ada Mickey 17 dan juga Mickey 18. Yang kita tahu adalah setiap Mickey itu dia punya punya persona masing-masing, terus punya sifatnya beda-beda kan. Nah, lebih dominan lah. Yang lebih dominan. Nah, di sini kan kita ditunjukin dua Mickey, dua Robert Pattinson yang berbeda sikap, benar-benar beda banget jauh. Cuman aku seakan-akan kayak itu beneran dua orang yang berbeda gitu. Itu tahu, aku tahu itu Robert Pattinson, cuman di film ini tuh dua orang yang berbeda. Aku ngerasa kayak gila dia tuh bisa jadi acting di dua orang yang berbeda di satu film yang sama, di satu waktu yang sama, di satu frame yang sama. Jadi buat aku gila si Robert Pattinson tuh segitu berkembangnya dari segi acting gitu kan. Gitu sih. Kalau buat kamu gimana kalau buat Pattinson-nya? Iya, setuju sih. Karena misalkan dia memerankan Mickey 17 itu kan yang kayak perasa, yang bagai sensitif, tapi kan yang Mickey 18 itu kan lebih keras, lebih logis. Iya. Emosional sih. Iya, dan di sini dia lebih banyak ekspresinya nggak sih? Iya. Kan ya kalau Batman kan ya emang agak ya udah gitu kan, gelap, gitu kan, gelap. Tapi kalau terus juga Twilight juga dia jadi vampir gitu kan, yang ya udah gitu tegas, gimana sih yang diem gitu kan, jutek. Tapi kan kalau yang ini kan benar-benar dia jadi yang
apa ya, kayak ekspresif. ekspresif gitu. Terus kalau karakter lainnya paling yang si Naomi sih, Naomi Aki. Ya dia bisa jadi meranin yang apa ya, tegas tapi dia bisa menyayangi seutuhnya si Miki gitu. Kerasa banget kalau dia tuh bisa jadi seseorang yang gue tegas nih. Kalau lu berhubungan macam-macam dengan Miki, gue bakal bisa abisin lu segala macam. Itu kerasa jadi dua apa ya? Tapi dia agak kerasa obsesif sih menurut aku. Iya bener. Jadi dia tuh kayak bisa meranin kayak dua sifat lagi sih kan, kayak sifat penyayang, tapi juga di satu sisi dia juga sifat tegas sebagai agen gitu sih. Terus paling terakhir ya Mark Ruffalo sih kan. Dia aku jarang-jarang nonton film dia yang nyebelin. Iya sih, dan dia jadi gila gitu. Iya dia jadi gila ya. Ini baru pertama kali kayak aku nonton film Mark Ruffalo, kan kita nonton udah kayak Ya Hulk sih. kayak 13 Going 30 segala macam, dan kayaknya baru kali ini aku nonton film dia di mana dia tuh yang jadi karakter nyebelin banget gitu, jadi yang egois, jadi yang tamak segala macam tuh kayak baru film ini doang sih. Jadi ya si Mark Ruffalo ngasih warna baru aja untuk actingnya dia sih kan. Jadi intinya kan kalau buat aku film Mickey 17 kalau dari segi cerita baik lagi mirip-mirip Parasite, dia tuh menunjukin sisi emosi manusia, menunjukkan strata sosial manusia. Cuman aku masih lebih mending Parasite sih dibanding Mickey 17 ceritanya ya. Buat aku dari segi fantasi segala macem nggak begitu masuk lah gitu buat aku ya ceritanya. Terus kalau misalkan dari segi visual ya itu juga nggak usah ditanya. Justru buat aku pribadi film ini lebih bagus jualan visualnya dibanding ceritanya. Baik, Iya sih. mungkin karena emang ceritanya kan emang dari novel itu kan. Tapi buat aku pribadi ya aku sih akan lebih prefer kalau jual film Mickey itu dari visualnya gitu, Bukan dari bukan dari segi ceritanya gitu. Nah kalau buat kamu gimana Han? ya sama sejujurnya aku pertama kok agak kecewa karena ternyata dia bukan komedi, maksudnya komedinya kurang gitu. Tapi ya sama sih kayak kamu, dia lebih dari visual, misalnya lebih ke visualnya, lebih bukan dramanya. Mungkin si Bong Joon-ho nih mau coba hal yang berbeda kali ya. Dan juga ini kan kayaknya dia campur aduk sama luar ya, maksudnya Iya, barat barat lah. juga. Kalau misalkan Parasite kan emang dia kayaknya Fokus. kebanyakan kira Korea sih ngerjain, jadi emang lebih ke dramanya gitu. Kalau di sini ya dramanya tipis-tipis aja sih. Iya. Dan ya itu sih, cuman menurut aku ya unggulnya adalah dia menampilkan mengaduk rasa manusiawi kita. Ya balik lagi paling visual dengan actingnya aja sih. Robert Pattinson di sini emang terasa beda banget lah. Mungkin sekian aja dari kita Han ya. Iya. Thanks for watching this video. Until next time, see you and I see you.